Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edri Christian dari SMP Mulai Wacana kelas 8. Kali ini saya akan membacakan karya tulis yang sudah saya buat yang berjudul Refleksi Pemikiran Kartini dalam Era Modern, Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Kemandirian Perempuan yang Inklusif dan Berkeadilan. Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh emansipasi perempuan Indonesia, telah meninggalkan warisan pemikiran yang relevan hingga saat ini. Melalui surat-suratnya yang terkumpul dalam buku Habis Gelar Terbitlah Terang, Kartini menyuarakan pentingnya pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Pemikiran-pemikirannya ini tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga tetap memiliki makna yang mendalam dalam konteks kekinian, terutama dalam perjuangan menuju kesetaraan gender dan kemandirian perempuan yang inklusif serta berkeadilan. Kesetaraan gender dalam era modern. Kartini memperjuangkan agar perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, yang saat itu masih sangat terbatas bagi kaum perempuan pribumi. Kini, meskipun akses pendidikan perempuan sudah terbuka, masih terdapat kesenjangan dalam dunia kerja, pengambilan keputusan, serta pembagian peran domestik dan publik. Dalam dunia profesional, perempuan sering menghadapi tantangan berupa gender pay gap, stereotip gender, serta minimnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Dalam konteks ini, tidak hanya wanita yang diperlakukan tidak adil, namun pria demikian. Adanya kasus pelecehan seksual seiring perkembangan teknologi dapat ditemukan tidak hanya pada wanita, tapi juga pada pria. Pelecehan tersebut bisa berupa sentuhan fisik ataupun dengan verbal yang membuat para pria memerlukan perlindungan akan hal tersebut, sama seperti perempuan. Kesetaraan gender antara pria dan wanita merupakan prinsip penting yang menjamin setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama tanpa memandang jenis kelamin dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Baik pria maupun wanita seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Kesetaraan ini tidak berarti menyamakan peran secara mutlak, tetapi menghargai perbedaan dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan menerapkan kesetaraan gender, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan harmonis bagi semua. Kemandirian perempuan yang inklusif dan berkeadilan. Kartini tidak hanya memperjuangkan hak perempuan untuk belajar, tetapi juga kemandirian mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, kemandirian perempuan semakin penting, terutama dalam aspek ekonomi. Banyak perempuan kini berperan sebagai pengusaha, inovator, dan pemimpin komunitas. Namun, tidak semua perempuan memiliki kesempatan ini, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan seperti perempuan penyandang disabilitas, perempuan dari komunitas adat, serta mereka yang hidup di daerah terpencil. Oleh karena itu, semangat Kartini perlu diwujudkan dalam kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Program pemberdayaan ekonomi perempuan harus mempertimbangkan akses yang setara bagi semua perempuan tanpa terkecuali. Misalnya, program pelatihan keterampilan berbasis digital, akses terhadap modal usaha, serta perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor informal harus diperkuat. Menghidupkan semangat Kartini di era digital. Teknologi membuka banyak peluang bagi perempuan untuk belajar, bekerja, dan berjejaring. Media sosial dan platform digital memungkinkan perempuan untuk menyuarakan pendapat, mendirikan usaha, serta mengakses informasi dan pendidikan dengan lebih mudah. Namun, teknologi juga membawa tantangan seperti meningkatnya kekerasan berbasis gender di dunia maya dan penyebaran narasi patriarki yang masih menghambat kemajuan perempuan. Menghidupkan semangat Kartini di era digital memastikan bahwa perempuan memiliki literasi digital yang kuat, baik dalam hal keamanan digital, pemanfaatan teknologi untuk kemandirian ekonomi, ataupun dalam membangun solidaritas sesama perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sekian pembacaan karya tulis saya. Terima kasih.